Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel pembelajaran Bahasa Jawa. Di video kali ini, saya Miratul Hasanah akan membahas studi kasus yang saya gunakan dalam UK PPPG Prajabatan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tonton video sampai habis agar tidak gagal paham. Baik teman-teman, sebelum kita menuju pada teks studi kasus, saya akan menginformasikan terlebih dahulu tentang prosedur penulisan studi kasus dalam UK PPPG. Selamat menyimak. Berikut merupakan prosedur penulisan studi kasus dalam UK PPPG tahun 2024. Jadi beda ya dengan UK PPPG pada tahun 2023 lalu. Saya bacakan terlebih dahulu. A. Tujuan. Tugas ini bertujuan untuk menilai kemampuan Anda dalam merefleksikan pengalaman di bidang pendidikan dan mengartikulasikan pandangan filosofis serta nilai-nilai yang Anda yakini dalam kaitannya dengan pendidikan, khususnya pendidikan formal. B. Petunjuk pelaksanaan. 1. Definisikan satu kasus yang pernah Anda hadapi sebagai guru atau tenaga pengajar. Boleh pengalaman saat melaksanakan PPL. Tuliskan dengan singkat situasi apa yang harus Anda hadapi serta tugas atau peran Anda pada saat itu. 2. Berikanlah refleksi terhadap pengalaman Anda tersebut dalam hubungannya dengan pandangan filosofis dan nilai-nilai yang Anda yakini tentang pendidikan. Pada angka kedua, di dalamnya terdapat poin-poin yang harus tercantum pada studi kasus. Yang pertama, jelaskan upaya-upaya yang telah Anda lakukan untuk menangani situasi tersebut. Kemudian yang kedua, hubungkan pengalaman tersebut dan hal-hal yang Anda lakukan dengan pandangan filosofis Anda tentang pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan, peran guru, interaksi guru-murid, dan lingkungan belajar ideal. Di sini, Anda diminta menjelaskan bagaimana pandangan filosofis dan nilai-nilai yang Anda yakini mempengaruhi pendekatan pendidikan yang Anda terapkan di saat situasi tersebut. Kemudian, uraikan pembelajaran yang Anda peroleh dari pengalaman tersebut. Lalu yang angka ketiga, tulislah kesimpulan singkat yang merangkum refleksi dan pandangan Anda tentang pendidikan. Selanjutnya yang huruf C, ketentuan pengerjaan. Ketentuan penulisan studi kasus adalah sebagai berikut. 1. Kasus yang Anda tulis harus merupakan kasus nyata yang pernah Anda hadapi. 2. Tulis studi kasus dalam bentuk esai dengan jumlah kata tidak lebih dari 500 kata. Dibuat dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 dan disimpan dalam format PDF. 3. Merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiarisme. 4. Studi kasus diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PNUK PPPG dengan nama file studi kasus _nama mahasiswa _nim. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju pada laporan studi kasus. Studi kasus ini menggunakan format ukuran halaman A4, kemudian jenis fontnya Times New Roman, ukuran fontnya 12 dengan spasi 1,5 tanpa spasi sebelum dan sesudah paragraf. Nah, di sini halaman pertama ada sampul laporan studi kasus. Yang bagian atas ada tulisan laporan studi kasus. Kemudian bawahnya ada judul studi kasus, yakni penerapan metode Team Game Turnamen atau TGT melalui media permainan ular tangga untuk meningkatkan minat belajar tembang mocopat bahasa Jawa pada peserta didik kelas 8. Kemudian di bawahnya ada logo kampus, yakni Universitas Negeri Surabaya. Kemudian di bawahnya ada nama dan NIM.
Setelah itu di bawahnya lagi ada tulisan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Bidang Studi Bahasa Jawa Universitas Negeri Surabaya 2024. Nah teman-teman, kita menuju pada halaman selanjutnya, yakni halaman kedua. Ini saya bacakan ya teman-teman. Saat melaksanakan PPL atau praktik pengalaman lapangan, peneliti menghadapi situasi di mana peserta didik tidak semangat mengikuti pembelajaran. Mereka malas belajar, bosan, berbincang saat pelajaran, melamun, mengantuk, bahkan tidur di kelas. Menghadapi situasi ini, peneliti perlu meningkatkan minat belajar peserta didik. Setelah observasi melalui asesmen diagnostik non-kognitif, ditemukan bahwa mayoritas peserta didik menyukai pembelajaran yang menyenangkan dan tidak menegangkan, seperti pembelajaran berbasis permainan. Peneliti memutuskan menggunakan metode Team Game Turnamen atau TGT melalui permainan ular tangga. Peneliti menerapkan pembelajaran berbasis permainan dengan menggunakan TGT melalui permainan ular tangga. Berikut tata cara dan aturannya. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok dan menunjuk satu anggota sebagai pion. Pion berjalan di papan ular tangga sesuai angka dadu yang dilempar bergantian. Anggota tim yang tidak menjadi pion duduk di luar alas ular tangga. Jika pion berhenti di petak dengan gambar tanda tanya, tim harus menjawab pertanyaan. Jika berhenti di bawah tangga, pion naik. Jika berhenti di kepala ular, pion turun. Jika mendapat angka 6 pada dadu, pemain mendapat giliran tambahan. Namun, jika angka 6 muncul 3 kali berturut-turut, pemain kembali ke awal. Jika pion berhenti di petak yang ditempati pion lain kembali ke awal. Anggota tim yang tidak menjadi pion harus menjawab pertanyaan. Jika jawaban benar, tim mendapat skor 50. Jika jawaban salah, tim lain mendapat kesempatan menjawab dan memperoleh skor 40 atau 30 atau 20, bergantung pada urutan jawaban benar. Tim dengan poin tertinggi memenangkan permainan. Nah, di situ juga telah saya cantumkan berupa gambar media permainan ular tangga. Pada halaman selanjutnya, yakni halaman ketiga, juga saya cantumkan gambar kedua, yakni kegiatan belajar peserta didik. Hasilnya, peserta didik mengalami peningkatan minat belajar. Mereka menjadi lebih semangat dan tertarik mengikuti pembelajaran. Ekspresi mereka menunjukkan kebahagiaan, tidak ada yang mengantuk. Mereka berpartisipasi dalam kelompok, kompak, berani menjawab pertanyaan, menyimak penjelasan guru, dan memperhatikan teman yang menjawab pertanyaan. Pengalaman ini menguatkan keyakinan peneliti bahwa pendidikan harus fokus pada pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Tujuan pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun minat dan motivasi belajar yang tinggi. Peran guru adalah sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar kondusif dan mendukung interaksi positif antara guru dan peserta didik. Lingkungan belajar ideal penuh dengan kegiatan menarik yang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Pengalaman ini mengajarkan bahwa metode pembelajaran kreatif dan inovatif sangat penting untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Penggunaan permainan dalam pembelajaran menciptakan suasana lebih menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan preferensi peserta didik sangat penting dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif.
Pengalaman peneliti menerapkan metode TGT melalui permainan ular tangga menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis permainan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan filosofis bahwa pendidikan harus memotivasi dan melibatkan peserta didik secara aktif. Pembelajaran yang menarik dan interaktif tidak hanya membuat peserta didik lebih bersemangat, tetapi juga membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Sebagai pendidik, kita harus terus mencari cara inovatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan menyenangkan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih efektif. Nah, sekian teman-teman. Jadi tidak perlu ada daftar pustaka. Ini kalau saya hitung jumlah katanya tidak sampai 500 kata. Jika saya sertakan dengan judulnya, maka jumlahnya pas 500 kata ya teman-teman. Nah, yang penting tidak lebih dari 500 kata. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.